Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Anda sedang mengikuti podcast Dialog Dewan yang disiarkan oleh 90.7 UTAF dari Hits Tanpa Henti. Bersama saya Timi, siang hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di Smart Room DPRD Kabupaten Sleman. Kita akan membahas mengenai pembahasan Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran narkoba dan prekursor narkotika atau P4GN. Yang pertama sudah hadir yaitu Ketua Pansus 1 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Bapak M. Arief Priyo Susanto SSI. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga ada Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Sleman AKBP Siti Alfiah SPSI SHMH. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Saya senang kali ini di podcast Dialog Dewan karena ada seorang AKBP perempuan di BNN. Kepemimpinannya pink bajunya. Waduh. Ini berharap semoga saja nanti apa yang gerakan-gerakan yang dilakukan BNN untuk memberantas narkoba terutama pada generasi muda ini penuh dengan rasa kasih sayang. Seperti itu ya. Dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp ke 0855 285 9070. Kali ini tentu saja tak kenal maka tak sayang dengan Raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika. Secara di Sleman sendiri ternyata sudah banyak juga peredaran narkoba yang terjadi yang kemarin sempat ditangkap oleh Polresta Sleman ya terakhir di awal November kalau tidak salah tentang sabu-sabu. Nah itu dia. Raperda ini pertimbangannya apa dibentuknya? Saya ke Pak Arief dulu sebagai anggota Dewan. Oke, terima kasih. Kalau untuk asal mula pertimbangan kita pembentukan Raperda, karena memang keprihatinan kita juga di DPRD Sleman ini terkait peredaran narkotika yang walaupun tidak nampak tapi terasa, kayak hantu itu loh Mbak. Jadi uraketo tapi ternyata narkotika itu ada di Kabupaten Sleman. Maka kita perlu buat sebuah landasan hukum, aturan sehingga pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kegiatannya itu punya strategi yang jelas, punya dasar hukum yang jelas. Jadi arahnya ke depan mau kemana, dan ketika mau melakukan kegiatan itu dia lebih berani karena ada landasan hukumnya. Nah awal mulanya kita pengen ada Raperda itu seperti itu Mbak. Apakah sebelumnya belum ada landasan hukum Pak? Baru Perbup 12 tahun 2020. Artinya kalau peraturan bupati itu kan masih belum terlalu mengikat. Nah kalau peraturan daerah ini kan dia sifatnya lebih jauh mengikat, lebih luas, dan juga bisa dia bisa berlaku untuk semua kalangan yang ada di Kabupaten Sleman. Iya, lingkup kita di Kabupaten Sleman. Kalau dari BNN sendiri, Ibu Siti, narkoba di Kabupaten Sleman ini seperti apa sampai akhirnya ada pertimbangan dibentuknya Raperda? Iya, saya cerita sedikit. Boleh. Bahwa kami laporkan untuk Yogyakarta sendiri itu menduduki ranking kelima. Secara nasional sudah memprihatinkan. Dan sebagai penyumbang tertinggi itu kita katakan Sleman Pak Arief. Betul. Iya, karena kita punya Depok, satu Kapanewon itu yang terdiri dari 3 kelurahan. Itu yang hampir luasnya itu lebih luas Depok daripada kota Yogyakarta. Ya, dan mayoritasnya anak muda, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Maka kami memohon pada Dewan, Sleman itu sepertinya harus sudah darurat, ini bukan darurat lagi. Kita memang harus war on the perang melawan narkoba. Apalagi sudah menduduki ranking kelima secara nasional. Seperti itu. Ya, saya tadi juga sempat membaca data dari Polri ya, itu ada lebih dari 7.000 tersangka narkoba yang sudah diproses secara hukum gitu ya. Nah, sampai sejauh ini Pak Arief, regulasi yang sudah ada tadi disampaikan adalah peraturan bupati ya. Itu efektivitasnya sampai mana? Kalau menurut kami di DPRD ya Mbak ya, untuk peraturan bupati itu kan kekuatan hukumnya masih terlalu kurang begitu kuat lah menurut kami. Kita butuh perda, dan kalau sampai saat ini juga memang kita lihat pergerakan dari UPD itu karena landasannya baru hanya
baru hanya peraturan bupati, maka pergerakannya masih kurang masif. Oke. Nah, maka kita butuh landasan yang lebih tinggi, yaitu perda. Dalam hal ini, ketika memang perda kita sudah kita sahkan, kita bentuk ini, artinya semua OPD termasuk bupati juga wajib melaksanakan dari perda ini, termasuk semua kalangan yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. Maka harapannya nanti lebih efektif dan lebih tepat sasaran lah, maksud kami seperti itu. Ya. Oke, kemudian pihak-pihak mana saja Pak yang diajak untuk melakukan pembahasan Raperda ini? Kan ada masukan-masukan instansi yang digandeng mana saja, BNN terutama ini adalah salah satu tentu ya. Yang lainnya siapa saja nih Pak? Kami geret kemarin salah satunya Dinas Sosial, juga Dinas Kesehatan, karena nanti terkait rehabilitasi medis juga kita harus melibatkan Dinas Kesehatan, juga dari bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, karena yang melingkupi nanti di situ bagian pembangunan. Iya. Kalau dari BNN sendiri Bu, sebagai pihak yang ikut terlibat dalam pembentukan Raperda ini, apa masukan yang ini harus masuk Pak seperti itu? Iya. Sebetulnya dari BNN sendiri kita ada namanya P4GN, pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Di situ ada 3 poin. Yang pertama adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga adalah pemberantasan. Ya, memang benar kita sudah ada undang-undang. Namun untuk wilayah Sleman sendiri yang tadi saya sampaikan Pak menduduki ranking kelima, terutama kita di bidang pencegahan dan rehabilitasinya. Kalau jelas kalau kita secara pemberantasan kita akan memutus jaringan. Itu memang tugas negara ya, tugas negara yang besar ya Pak. Betul. Namun untuk pencegahan dan rehabilitasinya ini ya karena apa? Karena mayoritas itu tadi saya sampaikan itu adalah juga penduduk Sleman yang menyalahgunakan narkoba. Mereka juga butuh perlindungan seperti itu. Jadi perlu payung hukum lah. Oke, iya. Payung hukum itu berarti nanti pihak kepolisian juga akan dilibatkan di dalamnya, Pak Arief? Oh ya jelas. Kita akan melibatkan semua pihak lah dalam pembentukan Raperda ini. Tapi kan untuk saat ini mungkin dari kepolisian kan sudah ada Bu Alfiah nih ngerangkep double ya Pak ya. Oke. Jadi sudah tahu lah nanti celah-celahnya di mana, pihak kepolisian harus ada di sebelah mana, instansi yang lain di sebelah mana. Oke. Sampai saat ini sudah berapa persen Pak Raperda ini? Sudah hampir 90% Pak. 90%. Tinggal pengesahan saja. Tinggal finalisasi. Rencana kami besok hari kalau nggak Kamis Jumat kami nanti finalisasi dengan Kemenkumham wilayah DIY untuk draftingnya. Dan kalau secara materi sih menurut kami kemarin masukan-masukan dari beberapa dinas sudah kita akomodir semua. Tinggal finalisasi draftingnya besok dengan Kemenkumham RI. Iya, kalau kita membatasi banyaknya pelajar yang datang dari seluruh daerah ke Sleman misalnya, itu tidak bisa. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sleman gitu untuk bisa setidaknya bukan membatasi tapi ibarat kata kita punya warning tersendiri nih untuk menyaring. Karena dari Bu Siti tadi menyampaikan Depok itu penyumbang terbesar karena di situ banyak kaum pelajar seperti itu. Bu Siti mau? Iya, memang kita harus sosialisasi lah minimal ya. Juga kita harus menyampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat Sleman ya, yang terutama di lingkungan kos-kosan gitu kan, kita harus ada warning juga lah. Jadi keikutsertaan ikut tanggung jawab lah yang punya kos-kosan, lingkungan kampus juga mempunyai tanggung jawab seperti itu. Jadi kita bersama-sama, bukan tugas pemerintah daerah saja, namun kita mempunyai tanggung jawab. Oke. Pak Arief, tadi Bu Siti menyinggung tentang kos-kosan. Nah itu apakah di dalam Raperda ini nantinya juga ada poin-poin yang sedikit menyinggung tentang tempat kos-kosan, tempat penginapan, atau sekarang sih anak-anak sekarang lebih ke apartemen juga ya Pak ya. Kelasnya kelas tinggi. Ya itu daripada sewa rumah mendingan beli apartemen seperti itu. Ini regulasinya apakah menyasar sampai sana? Kalau secara eksplisit memang kami tidak menyebutkan di situ dalam Raperda, tetapi
yang inti dari raperda kami yang bisa mengarah ke sana adalah rencana aksi. Karena di dalam raperda ini yang paling utama itu kan bagaimana kita menyusun rencana aksi. Rencana aksi mulai dari tingkat kabupaten, harapan kami nanti juga diteruskan sampai tingkat Kapanewon dan Kalurahan. Nah, sehingga dari Kalurahan itulah nanti kita bisa mengetahui wilayah-wilayah yang memang banyak kos-kosan di situ. Maka rencana aksinya dia harus lebih diperkuat lagi untuk pencegahan ini. Karena memang seperti yang jenengan sampaikan tadi, kita tidak bisa menahan mereka untuk masuk ke Jogja. Tetapi kita bisa memfilter dengan rencana aksi yang nanti akan kita bentuk sampai tingkat kelurahan. Harapan kami nanti ketika di tingkat kelurahan itu nanti bisa melibatkan Pak Dukuh dan Pak Ketua RW sama Ketua RT. Karena mereka-mereka yang punya wilayah dan memahami betul wilayah mereka itu seperti apa. Jadi harapan kami nanti Pak dengan keterlibatan Dukuh dan RT dan RW inilah kita bisa mendeteksi secara awal kemungkinan nanti adanya peredaran narkoba atau tidak di situ. Dari situ kita langkahnya yang kita lakukan itu. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah kepedulian masyarakat. Terkadang misalnya dari Dewan sudah bikin raperda, sudah dengan berbagai macam instansi, sudah fix, sudah disosialisasikan, tetapi ternyata tidak sampai ke masyarakat. Ini menjadi PR. Apa yang nanti akan dilakukan, terutama oleh BNN nih Bu ya, yang terjun langsung ke lapangan untuk menyadarkan masyarakat bahwa ini sebenarnya tugas kita bersama. Iya, kita pertama melakukan sosialisasi. Ya, yang kedua kita BNN sudah membentuk yang namanya IBM. Ya, intervensi berbasis masyarakat sudah sampai ke desa-desa. Jadi kita ada 86 desa atau kelurahan karena kita ada di daerah Jogja Istimewa. Kita sudah ada 14 yang sudah bersinar, bersih dari narkoba. Seperti itu. Harapan kami dengan adanya nanti perda ya yang sudah didukung oleh pemerintah daerah, 86 itu bisa bersinar semua, bersih dari narkoba. Bukan bersinar itu lampunya padang gitu ya. Enggak, tapi memang bersih dari narkoba. Iya, memang harus ada istilah-istilah yang menarik perhatian ya Bu untuk bisa menjalankan program-program seperti itu. Baik Pak Arief, mengenai raperda yang sedang berjalan sudah 90% ya. Di dalamnya apa saja yang diatur? Apakah nantinya bakal ada sanksi, penindakan dan sebagainya? Kalau sanksi dan pendidikan nanti ranahnya kepolisian. Kami lebih kepada menyusun rencana aksi daerah, lebih kepada bagaimana pelibatan OPD dalam hal ini dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sleman untuk lebih intensif lagi dalam rangka melakukan kegiatan P4G ini. Tapi memang yang kita fokuskan adalah di bidang pencegahan. Jadi kalau untuk kalau kami di kabupaten itu kan lebih kepada bagaimana menyadarkan masyarakat, lebih ke pencegahannya. Kalau yang urusan pidana itu nanti kan urusannya kepolisian. Nah, kami menyadarkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di SKPD yang ada di Kabupaten Sleman. Kita ingin lebih intensifkan, kita ingin lebih kuatkan lagi, terutama juga nanti masalah penganggaran yang ada di Kabupaten Sleman. Iya, tapi setidaknya raperda ini menjadi landasan hukum yang jelas ya untuk instansi lain nanti untuk melakukan penindakan lebih lanjut seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung boleh langsung saja kirimkan WhatsApp ke 0855 285 9070. Podcast Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, Anda masih mengikuti podcast Dialog Dewan yang disiarkan oleh 90.7 UTF Ahmadiyari Hits tanpa henti. Masih bersama dengan Ketua Pansus 1 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Bapak M. Arief Priyosusanto SSI, dan juga Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman AKBP Siti Alfiah SPSI SHMH. Anda bisa langsung berinteraksi melalui nomor WhatsApp 0855 285 9070. Kalau kita berbicara mengenai narkoba, Bapak Ibu, ini banyak banget jenisnya. Bahkan kemarin yang ngehits di Bantul ya, ketik
narkotis Indonesia itu ternyata jadi was-was ini. Jangan-jangan lah seperti Iya, ini. betul. Apa ya? Saya bilangnya pengedar atau bandar itu mereka punya cara seperti apa sih Bu untuk memasarkan narkoba itu dalam berbagai macam bentuk? Iya. Jadi seperti ini, sebetulnya peredaran narkoba itu kan sistemnya sel ya. Iya. Jadi antara penjual pembeli itu nggak akan kenal, dan dia tidak kenal. Kadang misalkan dia belinya secara transfer pun bukan rekening dia, Iya. dia pinjam pakai rekening yang lain gitu, seperti itu. Nah, kasus yang terakhir ya, kita masalah keripik pisang, kita harusnya masyarakat harus curiga dong dengan harga yang keripik pisang yang mahal gitu ya Pak ya. Itu kan tidak masuk akal lah, seperti itu gitu ya. Kalau memang bagaimana caranya dia memasukkan di situ, itu mana tekniknya dia lebih pintar kan, seperti itu. Dan makanya kita kepedulian masyarakat lah, kita harus hati-hati dengan lingkungannya gitu kan. Kalau memang orang baru, ya bagaimana lah opennya dengan masyarakat sekitarnya gitu kan. Dan kebetulan mereka itu kemarin ada residivis itu. Oke. Iya, dia itu Jadi memang profesional ya Bu ya. Betul, dia itu residivis dan memang dia sudah keluaran dari lapas lah. Setelah dia bebas, dia mungkin merasa di luar sudah ada jaringan seperti itu kan. Belum lama dia makanya dia sudah bisa memproduksi seperti itu. Nah, oke. Jadi memang mereka punya berbagai macam cara untuk, bahkan ada juga yang kemarin diedarkan di anak SD seperti itu ya Pak ya, diperjualbelikan. Sebenarnya ini triknya mereka ini yang disasar siapa Bu? Sepertinya semua elemen dimasukin gitu. Iya. Kalau sasaran mereka jelas sasaran adalah pemuda ya, remaja ya. Dari hasil pengungkapan dan hasil penelitian dari BNN dengan UI gitu, memang umur terendah yang menyalahgunakan narkoba adalah umur 10 tahun. Kalau 10 tahun kira-kira kelas berapa Mbak Timi? Baru kelas SD ya berapa? Iya, SD kelas 3, 4 ya. Oke, 6 tahun seperti itu. Mereka sudah menyalahgunakan narkoba seperti itu, dan itu memang sengaja ya dari para bandar dan pengedar itu ingin merusak generasi muda gitu kan. Bukan saat sekarang, nanti di saat 20 tahun depannya akan datang kalau memang kita tidak open dari awal, apa yang disampaikan oleh beliau tadi untuk pencegahannya, ya kita akan dipimpin oleh mantan-mantan narkoba lah seperti itu. Mantan-mantan pemakai. Memang Isya beneran alhamdulillah, tapi kalau ternyata masih ada sisa-sisanya itu yang berbahaya. Pak Arief, tadi disampaikan 90% Raperda ini sudah hampir final gitu ya. Setelah nanti disahkan, langkah apa yang akan dilakukan DPR untuk terus memantau pengaplikasian Raperda ini di masyarakat? Oke, kalau kami kan juga punya fungsi pengawasan, salah satunya fungsi kami kan di situ. Nanti setelah ini kita sahkan, tentu saja kami akan mengawal terus ke masing-masing SKPD, termasuk juga nanti dalam proses penganggaran. Karena ketika kita berbicara APBD, semua SKPD pasti akan menyampaikan ke DPRD program-program mereka dalam jangka 1 tahun ke depan. Nah, di situ kan kita bisa lihat atau mungkin bisa kita koreksi sejauh mana SKPD ini nanti mengaplikasikan Raperda yang sudah kita bentuk. Nah, dari situ kita nanti bisa mengontrol dan mengawasi terus. Termasuk juga nanti ketika di lapangan kita juga akan sering bertemu dengan masyarakat, kita akan ketemu dengan tokoh-tokoh yang ada di warga masyarakat, sehingga kita juga bisa menanyakan sejauh mana SKPD ini menerapkan prinsip P4GN ini di dalam masyarakat, mulai dari tingkat kelurahan sampai tingkat terendahnya itu tingkat RT. Gitu. Oke. Berarti ini mendekati akhir tahun, APBN mau dibikin lagi harus masukin sekarang atau gimana Pak? APBD. APBD ya, oke. Kita kalau untuk 2024 kan sudah ya? selesai. Jadi mungkin nanti kita bisa penerapan perda ini mungkin nanti mulai akhir tahun 2024 lah. Karena kita harus menyiapkan peraturan bupatinya, setelah itu kita menyiapkan rencana aksinya, mau kemana. Nah itu kan mungkin nanti di akhir tahun 2024 baru bisa kita nanti melaksanakan. Jadi setelah disahkan belum tentu langsung bisa diaplikasikan gitu ya. Karena kalau bayangan masyarakat itu kan, oh sudah ada raperdanya nih tahun sekian misalnya 2023 ditekan, kok 2024 belum ada apa-apa gitu ya. Ternyata prosesnya panjang gitu ya Pak ya. Panjang sekali. Karena kan kalau raperda ini kan sifatnya kita kebijakan Mbak. Nah harus ada aturan lanjutan yang menjelaskan tentang teknis di lapangan seperti apa. Jadi karena raperda kan tidak boleh menjelaskan teknis. Oke. Kita semua intinya adalah
kebijakan di sini. Oke, baik, ada pertanyaan yang masuk ini dari Topo yang ada di Klitren. Ingin bertanya, di Sleman, apakah ada bantuan pemerintah daerah untuk masyarakat mantan pemakai untuk mendapatkan lapangan pekerjaan? Ini dia, tadi sempat disinggung Bu Siti ya. Ke Bu Siti dulu deh. Iya, oke. Sebetulnya mereka-mereka yang kita istilahkan pasca ya. Pasca itu mereka itu sebetulnya butuh pekerjaan, Pak. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh kita gandeng. Makanya kita berharap juga kita bekerja dengan OPD terkait Bapak, mereka kalau mungkin diberi pekerjaan mungkin dia akan melupakan itu. Ya, seperti itu. Dan mungkin keterampilan mereka yang dia dapat pada waktu mereka di dalam penjara dalam tanda kutip, dia akan tidak diterapkan di situ, tapi dengan pekerjaan yang lain yang kira-kira bisa mereka lakukan, bukan mengedarkan narkoba. Di Raperda apakah juga tertuang hal seperti itu Pak untuk mantan-mantan pemakai gitu? Pasca rehabilitasi memang tidak kita sebutkan eksplisit. Karena saya sampaikan tadi Raperda itu kan kebijakan. Jadi nanti teknisnya nanti di masing-masing OPD yang akan melaksanakan. Nah, harapan kami memang Raperda ini juga mendorong ke situ. Bagaimana nanti rehabilitasi medis, bagaimana nanti rehabilitasi sosial, termasuk rehabilitasi dalam hal pekerjaan. Itu kan kita harapkan dari Raperda ini bisa masing-masing SKPD mempunyai program kerja untuk mengarah ke situ. Karena tanpa dorongan kita semua, otomatis mereka juga menganggur kan lagi ya dari sini. Kita harus dorong. Kalau memang dia punya skill ya harus kita kembangkan skillnya. Kalau memang mau bekerja juga kita carikan bagaimana pekerjaan itu yang pantas. Tapi ya dengan satu syarat itu tidak kambuh lagi. Karena biasanya sanksi sosial itu juga berat Pak. Berat sekali. Iya, itu dia. Kan itu kan berat. Apalagi kami anggota dewan jangan sampai dikucilkan. Tanda-tanda 2024 ini Bu ya. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Naila yang ada di Jakal. Beberapa waktu yang lalu sempat baca berita ada kasus peredaran narkotika yang kulaan narkotikanya lewat marketplace. Apakah ada pencegahan khusus untuk memberantas dari peredaran narkotika via marketplace ini? BNN ini tugasnya sepertinya. Enggak. Memang untuk peredaran narkoba itu sudah makin canggih. Apalagi sekarang kita udah lewat marketplace, sosial media lah yang dan juga ada lewat kurir, Mbak. Ya, kita sudah bekerja sama dengan para kurir-kurir itu ya. Jadi mereka apabila ada yang mencurigakan dia pasti akan menghubungi BNN dulu. Jadi kalau kita misal tangkap langsung di situ kan tidak bisa ada siapa ya tersangkanya gitu kan ya. Tapi kalau kita ikutin dulu, kita ikutin di mana dia kirim gitu kan. Nah, baru nanti kita BNN ada di belakang. Oh, ternyata ini betul ya. Nah, seperti itu. Kami sudah bekerja sama. Tinggal kita mohon dukungannya aja dari masyarakat, dari Perda ini juga ya untuk. Berarti Perda ini juga nanti bakal memberikan efek yang besar Pak untuk penindakannya. Iya, harapan kami bisa membantu proses yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sleman dari Perda ini dengan adanya koordinasi yang intens dengan OPD yang ada di Kabupaten Sleman. Seperti yang sampaikan Bu Alfia tadi, kalau memang ada yang mencurigakan, toh kami nanti dari OPD juga pasti akan memberikan informasi kepada BNN Kabupaten Sleman sehingga sinergi itu terjadi. Nah, harapan kami jika setiap lini itu bisa sinergi, kita bisa berkoordinasi bareng-bareng. Nah, ini penekanan terhadap peredaran narkoba ini kan bisa pelan-pelan kita tekan dengan habis kan gitu. Iya. Dan pasukannya Bu Siti Alfia juga sudah disebar di mana-mana ya. Tadi beneran ya Bu ada tukang somai, Oh iya bener ya. Jadi ternyata tapi jangan dibuka semuanya, nyari triknya ketahuan ini ya. Oke, ada lagi dari Riva yang ada di Jombor. Jika kita mendapati teman, saudara atau kenalan kita menggunakan narkoba, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung lapor ke pihak berwajib dan bagaimana prosedur untuk pengajuan rehabilitasi narkoba? Iya. Sebetulnya paling gampang melaporkan, namun kan masyarakat takut melaporkan. Begitu melaporkan dia takut jadi target. Lagi takut menjadi saksi, paling malas jadi saksi itu kan. Makanya kadang BNN kita menyampaikan kita punya call center, kita punya sosial medianya BNN. Silahkan hubungi kami. BNN ada di belakang kalian semua. Tidak usah takut. Kita tidak akan menjadikan target
kita tidak akan menjadikan saksi. Iya. Yang tahu biar kami. Justru harapan dari BNN, kita tidak mengharap mereka bergerak sendiri. Mereka silahkan melaporkan saja, menginfokan saja ke kami, biar kami yang akan bergerak. Takutnya tadi nanti dikucilkan, target dan sebagainya. Lah, kalau untuk rehabilitasi, kebetulan Sleman, kita bekerja sama dengan Pemda Sleman, kita mempunyai klinik Pratama Rehabilitasi untuk melayani yang rawat jalan. Kebetulan gratis Pak Arif untuk yang rawat jalan. Nah, untuk yang rawat inap kita bekerja dengan RSUD. Ya, nah seperti itu. Jadi kita sudah bekerja sama. Kita juga bekerja sama dengan Pondok Bidayatul Salikin, pondok-pondok pesantren, Siloam. Kita juga dengan yang lainnya juga. Iya, seperti itu. Sebenarnya banyak sudah yang dilakukan ya, tapi ternyata Sleman masih ada di posisi kelima gitu Bu ya. PR juga nih untuk Dewan, apalagi nih regulasi selanjutnya nanti kalau misalnya ini kira-kira efektifnya sebesar apa Pak? Keefektifannya nantinya? Ya harapan kami ya seefektif mungkin lah. Kita buat perda jangan sampai sia-sia. Harus kita lakukan dengan baik. Target utama memang kan kita kalau kabupaten kan lebih kepada pencegahan. Nah itu yang ingin kita tekankan, ingin kita perkuat fungsi dari pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencegah peredaran gelap narkotika ini. Kalau untuk penanggulangan kan nanti kerjasama kami dengan BNN, dengan pihak kepolisian itu kan menjadi penting. Tetapi target utama kami itu kan pencegahan di situ, terutama pencegahan dini. Bagaimana kita mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Sleman ini untuk bisa mencegah datangnya narkoba. Karena kan kalau jual beli itu kan supply and demand. Kalau tidak ada yang minta, yang jualannya lama-lama rugi. Nah target kita di situ. Bagaimana agar warga masyarakat kita itu menyadari sehingga mereka tidak membeli narkoba, tidak menggunakan narkoba. Itu target. Harapannya seperti itu ya. Tapi itu tadi peredaran masih saja terjadi. Betul. Dan bentuknya berubah-ubah ya. Kalau misalnya yang ini, waduh, ketahuan nih, kita ganti lah nanti seperti itu. Iya, oke. Untuk masalah rehabilitasi itu, Siti, dari BNN sendiri biasanya orang memiliki kesadaran. Saya sudah menjadi pecandu nih. Saya pengen sembuh nih. Saya mau ke klinik BNN. Tapi nanti ketahuan di sama tetangga, misalnya seperti itu. Beberapa yang terjadi di masyarakat seperti itu, ketakutan ketika tetangganya tahu, nyebar deh. Iya betul. Terus dikucilkan, anaknya Pak itu ternyata. Nah, ini bagaimana cara BNN untuk yuk, gak apa rehabilitasi aja gitu Bu? Iya, kita menggandeng juga puskesmas. Ya, jadi semua puskesmas Pak Arid kita gandeng. Jadi mereka kalau diajak ke puskesmas kan nggak takut, dikiranya berobat biasa, seperti itu ya. Walaupun kalau di puskesmas tidak gratis, gitu kan. Nanti kalau sudah rawat jalannya boleh deh kirim dengan ke BNN, kita gratis memang, karena memang tidak ditanggung oleh BPJS. Itu kan. Nah, kita mengajaknya seperti itu juga jadi alat. Itu kan. Nah, dengan adanya puskesmas itu kita gandeng, mereka itu tidak akan takut, gitu kan. Nanti puskesmas, ini perlu rawat jalan yang berkelanjutan, kirimlah ke BNN. Yang penting datang dulu aja gitu ya, pasti nanti ada solusi yang diberikan seperti itu ya. Next, kita ke pertanyaan lagi dari Ambar yang ada di Naunggolan. Selamat siang, izin bertanya, di mana ya info akurat tentang ciri-ciri orang yang pakai narkoba? Saya sebagai orang tua kadang khawatir jangan-jangan anak saya make. Soalnya info yang selama ini saya dapat dari channel-channel YouTube artis-artis. Waduh, kalau di Sleman gimana? Ini kejauhan ya gaulnya sama artis-artis ini Bu. Di Sleman sendiri seperti apa ciri-cirinya Bu? Monggo. Sebetulnya orang tua itu harus tahu ya kegiatan atau aktivitas dari anaknya. Ya, minimal kalau anaknya sudah kehidupannya tidak, maksudnya siang dibuat malam, malam dibuat siang, itu harus dicurigai. Itu yang pertama, yang paling kelihatan itu ya. Yang kedua, teman-teman dekatnya, lingkungannya. Harus kita tahu dong temannya itu siapa gitu kan. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Yang ketiga paling menonjol ya, kalau sudah dia kehidupannya, teleponnya itu sudah sembunyi-sembunyi misalnya. HP-nya sudah main dikunci seperti itu ya. Nah yang paling terakhir itu prestasinya menurun, itu yang jelek.
Itu ciri utama dulu. Kalau yang lain nanti bawa ke kami dulu, biar nanti kita rehab, kita akan deteksi ya dengan cara kita. Iya, pokoknya secara kasat mata seperti itu ya Bu ya untuk mendeteksinya. Coba dicek kalau anaknya mulai dikunci dan orang tua mulai susah, ini bukanya gimana gitu ya. Kita kadang lebih pintar anaknya. Iya, seperti itu ya. Tapi kalau berbicara masalah waktunya malam jadi siang jadi malam, Pak Arief mungkin juga seperti itu ya, untuk memikirkan rakyat. Malam juga biasanya tetap begadang ya Pak ya. Tapi aman ya Pak ya? Aman. Baik, tentang program, apakah ada Bu program atau kegiatan khusus yang dilakukan, yang diterapkan kepada pengguna ketika program rehabilitasi dijalankan? Ya, karena kami itu rawat jalan, jadi kita ada 8 kali pertemuan. Apabila mereka masih pelajar tetap sekolah, apabila bekerja tetap bekerja, kita ada janjian seperti itu. Nanti kita juga ada vision kita ya ke mereka, kita janjian saja seperti itu. Insya Allah kalau baru coba-coba atau korban akan sembuh, kecuali dia sudah menjadi pecandu. Itu tidak ada namanya kata-kata sembuh. Jadi harapannya kita mengajak kepada masyarakat, masih kita bisa sembuh dan masih bisa kita sembuhkan. Apabila kita hanya coba-coba atau baru pakai sekali ketahuan, baru diajak teman, tahu-taunya ketangkap dengan aparat penegak hukum, masih bisa sembuh. Oke, Pak Arief, mengenai Raperda ini yang nanti semoga saja lekas disahkan menjadi perda. Ini kalau kita melihat apakah ada nanti penindakan atau yang disasarkan kepada bandar. Kan biasanya ketika ada narkoba beredar, yang ketangkap, yang keproses itu yang bagian bawah-bawahnya saja nih Pak, korbannya, kemudian yang mengedarkan. Sementara bandar ini gak tahu hilangnya kemana. Nah, apakah di Raperda ini juga ada di situ yang mengambil poin tentang pengedarnya di hulu? Kalau gimana ya? Kalau urusan bandar atau urusan pengguna itu kan nanti pengadilan atau dari pihak kepolisian nanti yang menentukan apakah itu kategorinya bandar, apakah itu kategorinya pengguna, pengedar, kan gitu. Yang lebih ingin kami tekankan memang sebenarnya kami di Raperda ini juga ingin membuat diferensiasi antara penyalahguna dan pengedar. Nah, itu ingin di Raperda ini sebenarnya ingin kami pertegas bagaimana penanganan terhadap penyalahguna, bagaimana penanganan terhadap pengedar. Karena di Perda ini bisa kita pisahkan antara penyalahguna dengan pengedar. Nah, dari situ nanti kan kebijakan-kebijakan dari masing-masing OPD itu arahnya nanti juga jelas. Kalau pengguna misalnya lebih kepada rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis. Nah, kalau pengedar itu kan memang perlu penanganan lebih lanjut. Karena tidak semua pengedar juga pengguna. Nah, itu dia. Makanya kan kita mau pakai misalnya ya di kepolisian pasalnya yang mana nih, seperti itu kan Pak ya. Karena kan kalau pengedar tidak menggunakan, kan tidak bisa kita rehab. Iya. Tapi dia dosanya paling banyak Pak. Makanya kalau kami kemarin hukuman seberat-beratnya untuk cari, makanya perlu kita diferensiasi. Kita lihat kebijakannya nanti memang kalau pengguna memang masih perlu kita beri kasihan, kita masih beri belas kasihan. Kalau untuk yang pengedar memang sudah benar-benar itu membahayakan seluruh warga masyarakat, makanya harus kita pertegas. Oke. Iya. Oke, baik, kita break lagi Bapak Ibu ya. Dan untuk Anda yang masih menyimak podcast Dialog Dewan kali ini, masih boleh berinteraktif melalui WhatsApp 0855 285 9070. Dan kita break sejenak, Dialog Dewan akan segera kembali. Baik, kembali lagi dalam podcast Dialog Dewan yang disiarkan dari 90.7 UTK Alfa Madari, hits tanpa henti. Masih bersama dengan dua orang narasumber, kali ini bersama dengan Ketua Pansus 1 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, M. Arief Priyosusanto SSI, dan juga Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman AKBP Siti Alfia SPSI SHMH. Kita menarik
berbicara mengenai narkotika itu tidak akan pernah ada habisnya karena yang diserang adalah anak muda, generasi muda. Yang tua juga mau direhabilitasi sudah terlanjur nggak ada harapan sepertinya ya. Tapi semoga saja ada perbaikan ya, ada perbaikan dari nanti ketika sudah menjadi perda ini memberikan landasan yang kuat untuk instansi SKPD melakukan penindakan lebih lanjut seperti itu ya. Kalau di Dewan ketika sudah jadi perda nanti fungsinya ke pengawasan. Betul. Nah, ketika nanti sudah diaplikasikan perda ini, kira-kira lembaga mana saja yang akan digandeng untuk mari bersama-sama memberantas narkotika terutama di Kabupaten Sleman? Pak Arif mau. Oke. Keterlibatan antar lembaga ini juga salah satu penekanan yang ingin kita sampaikan di perda kita. Terutama lembaga-lembaga yang ada di seluruh masyarakat, karena kita tahu juga di masyarakat kita kesadaran terhadap penyalahgunaan narkoba itu juga tinggi juga. Buktinya banyak sekali lembaga-lembaga di wilayah-wilayah di kampung-kampung itu yang peduli terhadap peredaran gelap narkotika. Nah, itu yang ingin kita masukkan ke dalam perda kita, keterlibatan mereka dan fungsi dari pemerintah Kabupaten Sleman dalam mensupport lembaga-lembaga yang ada di seluruh Kabupaten Sleman. Nah, itu ini kita tekankan tujuan kita agar lembaga tersebut nanti lebih semangat lagi, lebih mempunyai kegiatan yang positif lagi, bisa membantu kami, membantu BNN, membantu kepolisian dalam rangka pencegahan dan penanggulangan. Target kita di situ. Karena kalau tidak dari masyarakat mau dari mana lagi kita bisa mendapatkan informasi yang jelas. Jadi kami ingin di perda nanti kita sinergikan masing-masing lembaga, termasuk juga lembaga swadaya yang ada di masyarakat. Syukur kita hasil dari perda ini nanti juga bisa kita support anggaran, bisa kita support kebijakan, bisa kita support kegiatan-kegiatan dinas melalui lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Lebih ke situ arahnya. Dari pemaparan Pak Arif sepertinya berimbang ya, yang sadar akan bahaya narkotika sebenarnya juga tinggi, tapi ternyata yang menjadi korbannya juga cukup banyak. Nah, itu dia. Nah, yang tidak PR buat BNN ini sepertinya ya. PR kita semua. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan lagi yang bisa kita bahas dari Lita yang ada di Tempel. Mau nanya, gimana ya cara memberitahu atau mengedukasi anak muda tentang narkotika agar kesannya nggak nakut-nakutin dan pesannya nyampai dan mudah dicerna? Bu Siti Alfia. Kami mempunyai trik ya, kita kan suka memanfaatkan sosial media, Pak. Walaupun dengan keterbatasan kami tadi kami melaporkan bolehkah kita bergabung di sini gitu ya. Semua sosial media kita punya. Kita membuat konten-konten yang edukatif seperti itu karena kita sasarannya adalah remaja ya, pemuda seperti itu. Kalau kita secara tatap muka ya dengan anggaran yang besar juga dan mungkin sekarang orang dengan kesibukannya masing-masing seperti itu, kita sudah menyasar dengan melalui sosial media. Efektifnya sekarang di sosial media dan yang digerakin adalah anak muda seperti itu ya. Oke, baik. Sampai sejauh ini BNN sudah merangkul lembaga mana saja Bu untuk ayo ikut memberantas narkoba terutama di kalangan generasi muda? Ya. Kalau kita tadi untuk Desa Bersinar ya kita sudah berharap 86 semuanya nanti bersinar. Yang kedua kita semua OPD. Iya, namun walaupun dengan nanti kita berharap perda segera turun gitu biar OPD itu lebih semangat. Kalau kemarin mereka ya hanya ya semampunya karena tidak ada nada saja ada landasan. Boleh saya menganggarkan, boleh tidak, boleh melakukan, boleh tidak. Padahal kan ada 4 tugasnya dari OPD. Yang pertama adalah pembentukan satgas. Jadi di dalam OPD itu ada satgas. Yang kedua sosialisasi. Ya, yang ketiga tes urin. Nah, yang keempat adalah aturan di dalam lingkungannya seperti itu. Dan sementara ini mereka melakukan sosialisasi ya ala kadarnya. Seperti itu. Tes urin, lah gak ada anggarannya.
Iya. Nah, seperti itu. Nanti ajukan anggaran nih di mana posnya gitu ya Bu. Karena berharap perda ini lebih cepat. Iya, oke. PRD buat Pak Arief ini kira-kira tinggal apa? Berapa lama lagi Pak? BNN sudah menunggu nih Pak. Insya Allah pokoknya minggu ini selesai. Ya, oke. Nanti tinggal finalisasi karena legal drafting kan yang punya kewenangan adalah Kemenkumham RI. Oke. Mereka yang bisa tahu lah ini Iya. draftnya udah sesuai atau belum. Kalau materi insya Allah kemarin kami sudah rembukan dengan Bu Alfiah dengan teman-teman dari SKPD. Secara prinsip materinya sudah oke. Tinggal nanti yaitu legal drafting itu selesai sudah. Oke. Terus nanti dilanjutkan tugasnya BNN untuk mensosialisasikan, kemudian menggandeng lembaga-lembaga ya. Semuanya Pak Arief tadi bilang ya Bu, berarti harus besar nanti ya nominalnya. Karena semuanya dilibatkan ya. Oke, untuk menutup podcast Dialog Dewan kita kali ini, harapannya Pak Arief, tentu saja saya harus menanyakan harapan dari Dewan ketika Perda P4GN ini sudah disahkan dan segera dijalankan. Oke, harapan kami tentu saja pencegahan dan penanggulangan ini bisa berjalan bareng. Jadi kita ingin masyarakat yang belum kenal narkoba itu tidak menggunakan narkoba. Yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba perlu kita tangani baik secara sosial maupun secara medis sehingga bisa berjalan bareng. Nah, harapan kami dengan nanti disahkannya Raperda ini sinergi baik semua OPD dengan pihak BNN dengan pihak kepolisian dan penegak hukum yang lainnya itu bisa berjalan dengan bagus. Kami berharap tugas kami sebagai pemerintah Kabupaten Sleman itu kan melindungi warga kami, melindungi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Karena target kita itu kan Indonesia Emas 2045. Jangan sampai generasi yang saat ini ada itu tercemari oleh narkoba. Gitu. Harapan kami seperti itu. Iya, baik. Dari BNN yang terjun langsung di lapangan. Iya. Kami berharap kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Yang pertama adalah menyelamatkan anak bangsa. Jadi kita tidak dengan adanya perda ini kita akan laksanakan semaksimal mungkin untuk menurunkan prevalensi di wilayah Jogja pada umumnya, Sleman pada khususnya. Dari ranking 5 kita akan menjadi ranking yang kesekian ya. Nggak ada di ranking deh Bu, semoga ya. Gimana deh dari peredaran seperti itu ya. Semoga saja itu bisa terlaksana. Dan oke, demikian podcast Dialog Dewan kali ini. Terima kasih untuk Ketua Pansus 1 pembahas rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Bapak M. Arief Priyosanto SSI. Semoga lekas deal ya Pak ya, tinggal menunggu waktunya saja. Beliau berjanji minggu ini Bu. Siap. Dan terima kasih juga untuk Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman AKBP Siti Alfiah SPSI SHMH. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk memberantas narkoba di Kabupaten Sleman. Dan demikian podcast Dialog Dewan kali ini yang disiarkan dari 90.7 UTAF Medari Hits Tanpa Henti. TV pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.